Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, setiap manusia pasti menginginkan hidupnya sukses dalam karir dan pekerjaannya. Namun tidak semua manusia bisa mewujudkan hal itu. Ini dikarenakan karena belum mengetahui bagaimana cara. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan sinyal bagaimana cara agar hidup kita ini bisa sukses. Di antaranya adalah sebagaimana yang disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Coba diperhatikan ya. Ayat 79 ini dipisahkan ketentuannya dengan ayat 78. Di mana pada ayat 78 itu menerangkan tentang sholat wajib. Kemudian di ayat 79 menerangkan tentang sholat tahajud atau sholat sunnah tahajud. Tapi uniknya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menerangkan 4 keutamaan untuk sholat tahajud. Sedangkan di ayat 78-nya nggak disebutkan keutamaannya. Nah lihat ya. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghazaqil lail wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam. Dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan malaikat. Al-Isra ayat 78. Itu yang sholat wajib 5 waktu. Tidak dijelaskan keutamaannya. Dan penjelasannya secara rinci ada di dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi ketika menerangkan sholat tahajud pada ayat 79, wa minal laili fatahajjat bih, dan di antara sebagian malam tunaikanlah olehmu sholat tahajud. Nafilatan lak, itu hanya sunnah saja bagimu. Muakkadah hukumnya, sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan dan ditekankan. Tapi ibadah nafilah ini atau ibadah sunnah ini, subhanallah, tidak didiamkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi langsung dilengkapi dengan ayat setelahnya. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Siapapun yang menunaikan sholat tahajud dengan baik, maka Allah akan mengangkat derajatnya, mengangkat karirnya, lalu ditempatkan di tempat yang terbaik dan mulia. Ini khususnya bagi para suami ya. Untuk para laki-laki, suami dan laki-laki itu memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mencari nafkah. Dan Allah sudah berjanji di ayat ini, kerjakanlah sholat tahajud. Jangan pernah meninggalkan sholat tahajud pada setiap malammu. Berusahalah dengan semaksimal mungkin bangun tiap malam untuk melaksanakan sholat tahajud. Kerjakan dengan baik, lakukan dengan ikhlas dan istiqomah. Itu karir dan pekerjaan kita pasti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah janji Allah. Ini sudah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan mengira kalau para sahabat Nabi Muhammad SAW itu semuanya jadi ustaz, kiai. Tidak.
Banyak di antara mereka itu yang menjadi pebisnis. Abu Bakar misalnya, beliau adalah seorang diplomat yang ulung, di samping beliau juga sebagai pebisnis. Utsman bin Affan adalah seorang pedagang yang luar biasa. Abdurrahman bin Auf adalah seorang sahabat Nabi yang luar biasa manajemen bisnisnya. Orang paling kaya saat itu di Mekah dan Madinah, Ali bin Abi Thalib, adalah seorang pengajar yang sangat serius. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, termasuk Abu Dzar Al-Ghifari dan lain sebagainya, mereka semua adalah orang-orang yang sukses dalam dunianya. Itu bisnisnya tidak pernah rugi dan selalu untung. Tidak pernah rugi dan mesti untung. Bahkan Abdurrahman bin Auf pada waktu itu ketika hijrah ke Madinah, semua kekayaannya ditinggalkan di Mekah. Dan ketika di Madinah tidak punya apa-apa, ya cuma modal pakaian yang melekat di badan saja. Tapi beliau dalam waktu 3 bulan hidup di Madinah sudah menjadi orang kaya nomor urut 3. Nomor 3 paling kaya di Madinah. Hartanya seperempatnya saja sebesar 80.000 dinar. Modalnya cuma pakaian yang melekat di badan. 80.000 dinar. Kalau sekarang 1 dinar kurang lebih 25 juta. Ya, setengah triliun. Kurang lebih. Itu baru seperempat saja dalam waktu 3 bulan. Untanya 10.000 ekor dalam 3 bulan. 1 ekor harganya ya kurang lebih 20 jutaan lah. Itu harga unta yang paling murah. Dombanya tak terhitung jumlahnya. Setelah 1 tahun itu beliau menjadi orang terkaya di Madinah yang kapaknya saja terbuat dari emas. Kalau kita dalam waktu 3 bulan kira-kira sudah dapat apa ya? Oke, mari kita lihat apa yang terjadi. Mereka para sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat super sibuk, luar biasa pekerjaannya, dan pergi kemana-mana. Dinasnya itu kemana-mana. Utsman itu kadang dinas di tempat ini, dinas di tempat yang lain. Orang yang super sibuk mereka. Tapi jangankan wajibnya, sunnahnya saja mereka kerjakan. Puasanya jalan, baca Al-Qur'annya tidak ketinggalan, sholat tahajudnya setiap malam. Sahabat yang sibuknya luar biasa. Bahkan ada yang diantara mereka disebut Rasulullah akan masuk surga tanpa hisab. Tapi mereka tetap rajin, setiap malam bangun, sholat tahajud. Masih mau menunaikan puasa sunnah, membaca Al-Qur'an, bahkan menghafalkannya. Lah kita yang masih belum jelas nasibnya di akhirat, surganya belum jelas, ibadahnya belum maksimal, dunianya pun belum tentu tercapai, maka seharusnya kitalah yang lebih layak untuk lebih semangat di dalam menunaikannya. Jadi jika kaum muslimin masih aktif bekerja dimanapun, jangan pernah tinggalkan sholat tahajud. Allah sudah berjanji dan kalimatnya adalah asa, bukan la'alla. Jadi beda antara asa dengan la'alla. Kalau la'alla itu harus usaha keras dulu dan bersungguh-sungguh dulu baru dikasih. Kalau asa tidak begitu. Asa ayyab asa buka maqaman mahmudah. Selama kita ikhlas menunaikannya, meskipun kualitas dan kuantitasnya sedikit atau kurang baik, itu Allah pasti langsung berikan. Allah langsung memberikan. Ingat kata Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu tidak akan pernah mengkhianati janjinya. Untuk para istri-istri yang salihah, ingatkanlah dan ajaklah suami untuk berhubungan langsung dengan Allah sehari semalam minimal 6 kali. Yaitu ingatkan atau ajaklah selalu para suami untuk menunaikan sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat sunnah tahajud. Ini minimal loh ya. Tambah lagi dengan sholat-sholat yang lain. Semoga kita ditakdirkan Allah
menjadi orang-orang yang sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.